Sebelum kita memulai ibadah IHMPA pada minggu pagi hari ini, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semuanya? Yes, istimewa. Adik-adik, mari kita memulai IHMPA pada minggu pagi hari ini dengan bernyanyi bersama-sama lagu TAAT Taat. Dengan gerakannya adik-adik. Ayo adik-adik, semangat lagi ya. Adik, mari kita bersatu dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh adik Sier. Silakan adik Sier. Yesus yang baik, kami mau memulai ibadah kami ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah IHMPA kami ini ya Tuhan, dari awal sampai selesai Tuhan, dalam nama Yesus. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan membacakan Mazmur puji-pujian yang akan dibacakan oleh adik El. Silakan adik El. Mazmur 37 ayat 1 sampai 4. Janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput
dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Adik-adik, mari kita merespon Mazmur puji-pujian dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Selamat pagi adik-adik. Kini tiba saatnya kita sudah memasuki pelajaran firman. Adik-adik bisa siapkan Alkitabnya. Kita akan membacakan Alkitab dari Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau menyiapkan hati kami dan pikiran kami agar bisa tertuju pada firman-Mu. Kiranya juga Engkau memberkati firman ini agar bisa kami terapkan di kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Kitab Yosua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Adik-adik, setelah kita membaca Alkitab dari Yosua 1 ayat 1 sampai 8, Nci mau kasih satu video dulu. Adik-adik boleh perhatikan. Nah, kita lihat dulu ya videonya.
Yosua, hambaku Musa telah mati. Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan pada mereka. Tak seorang pun dapat melawan engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, aku juga akan menyertaimu. Takkan membiarkan atau meninggalkanmu. Tapi Yosua, meski dengan seluruh pasukan pun, bagaimana mungkin kita bisa kalahkan mereka yang dilindungi tembok Yeriko? Dalam 3 hari, kita seberangi sungai Yordan dan rebut Yeriko. Adik-adik, setelah kita melihat video yang tadi yang Ci kasih, adik-adik bisa tahu setelah Nabi Musa meninggal, siapa sih yang kira-kira menggantikan Nabi Musa? Kalau adik-adik bisa dilihat dengan baik, pasti adik-adik bisa tahu kira-kira siapa ya? Nah, benar. Yang menggantikan Nabi Musa adalah Yosua. Kita bisa lihat dari ayat pertama hingga kedua. Ci bacain lagi ya. Sudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tugas yang diberikan oleh Tuhan itu sangat berat, adik-adik, gak ringan. Kenapa Yosua ya yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa? Kira-kira adik-adik tahu nggak ya kenapa Yosua yang dipilih? Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa karena Yosua adalah hamba Tuhan yang setia dan selalu mendengarkan perintah Tuhan. Karena itulah alasan kenapa Yosua yang menggantikan Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, di ayat yang 3-5, di situ Tuhan meyakinkan Yosua dengan berfirman pada ayat yang kelima, seseorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di sini Tuhan meyakinkan Yosua bahwa Yosua tidak perlu takut untuk menghadapi tugasnya, karena Tuhan akan selalu menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Selanjutnya di ayat yang ke-6-8, di sini Tuhan memperingatkan Yosua. Kata Tuhan terhadap Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan memperingatkan Yosua karena tugas yang Yosua jalankan itu sangat berat adik-adik, di mana Yosua harus terus berhati-hati dan selalu mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik, dari 8 ayat tersebut kita tahu bahwa Yosua dipanggil, dipilih, diberkati, dan dijamin hidupnya oleh Allah. Bagaimana dengan kita semua ya adik-adik? Apakah kita juga dipanggil oleh Allah? Dan apakah kita adalah Yosua pada masa kini? Kira-kira jawabannya apa ya adik-adik? Apakah kita Yosua pada masa kini? Ya, benar. Kita adalah Yosua pada masa kini. Allah juga memanggil Enci dan adik-adik sekalian untuk terus melayani dan menyebarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita dipanggil, dipilih, dan diberkatinya untuk menjadi anak perang. Contoh anak-anak perang itu gimana sih, Ci? Nah, Ci punya gambar. Nah, contoh anak-anak perang itu bisa dengan menghormati orang tua seperti gambar yang di atas, bisa menghormati guru, enci, dan engku, bisa menghargai sesama, mengasihi sesama, terlebih Tuhan, rajin ke YMPA, mendengarkan firman Tuhan, dan masih banyak hal lain yang bisa dilakukan. Misalnya adik-adik, ketika enci dan engku meminta adik-adik untuk tugas doa atau baca mazmur, adik-adik gak boleh nolak atau takut. Kita harus berani seperti Yosua. Kenapa sih kita harus berani seperti Yosua? Kira-kira kenapa ya adik-adik?
Karena janji penyertaan Tuhan akan menerangi setiap langkah kehidupan kita adik-adik. Oleh karena itu, mari kita semua mendengarkan panggilan Tuhan melalui firman-Nya dan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, aktivitas kita pada minggu pagi hari ini adalah ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil dari Efesus 5 ayat 8. Dibacain ya, Efesus 5 ayat 8, yaitu memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, itu dia ayat hafalannya. Adik-adik bisa hafalkan dan bisa direkam dan lalu kirimkan ke grup orang tua kelas AK atau ke WA Ci Agatha atau ke Kiran ya adik-adik. Selamat mengerjakan. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Adik-adik, sekarang kita memasuki doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyertai dan membimbing kami di ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman yang kami dengar. Semoga firman yang telah Engkau sampaikan melalui Enci Agatha bisa menjadi pegangan kami dalam menjalani kegiatan kami sehari-hari. Sertai kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalankan tekad kami untuk setia menyembah-Mu saja ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dalam syafaat ini kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami agar selalu hidup dalam persatuan dan kesatuan yang takut akan Tuhan. Kami ingin mendoakan pemerintah, presiden dan segala menteri jajarannya dalam menjalankan pemerintahan. Khususnya kami juga meminta penyertaan-Mu dalam usaha menangani pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini. Kami ingin meminta berkat-Mu untuk kesembuhan para pasien COVID yang masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri. Kami juga memohon penyertaan-Mu untuk proses belajar dan mengajar yang sedang berlangsung saat ini, baik secara tatap muka maupun melewati daring. Kami juga ingin mendoakan gereja-Mu di seluruh dunia, terutama GPIB Nazaret. Kami berdoa agar Nazaret terus dapat menjalankan tugas panggilan di dunia, terutama di saat pandemi. Berkatilah kami ketika menjalankan ibadah, baik secara daring maupun luring. Berkati pendeta, majelis, pelkat, dan segala mereka yang terlibat dalam proses peribadahan. Kami juga ingin berdoa untuk setiap anak layan kami, terutama untuk anak kelas AK yang beribadah saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah syafaat yang kami naikkan kepadamu. Kami mohon dengarkanlah doa kami yang kami sempurnakan hanya di dalam Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Untuk persembahan jangan lupa dimasukkan ke dalam celengan yang sudah dibagikan ya. Untuk persembahan kali ini kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 152, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita yang akan dibawakan oleh adik Genta. Tapi sebelum berdoa, adik-adik bisa bangkit berdiri ya. Jenci, engku, dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu bagi hidup kami. Terima kasih atas firman yang sudah kami baca, dan sekarang kami sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah dan jadikan persembahan ini sebagai alat bagi pelayanan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita masuk dalam warta Pelkat PA. Mohon perhatian adik-adik sebentar ya untuk beberapa warta Pelkat PA. Yang pertama, ibadah Pelkat PA kelas AK pada minggu depan menggunakan aplikasi YouTube tepat jam 9 pagi. Mohon kehadiran adik-adik ya. Yang kedua, persembahan yang adik-adik kumpulkan mulai dari Januari, Februari, sampai Maret dapat dimasukkan ke dalam celengan, dan pada bulan Maret adik-adik boleh kumpulkan ke kantor gereja atau ditransfer. Bagi adik-adik yang langsung memasukkan kolektor melalui mama papa, boleh langsung ditransfer atau diantar ke kantor gereja. Yang ketiga, latihan paduan suara PA diadakan setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 lewat aplikasi Google Meet. Bagi adik-adik yang mau mendaftar, ingin bergabung, boleh langsung daftarkan diri ke Enci Magda. Kita akan berlatih bersama Kak Ines. Selamat bergabung buat adik Yuka dalam paduan suara Pelkat PA. Yang keempat, kami para pelayan mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah bertugas dalam ibadah IHMPA pada pagi hari ini. Adik Sief, adik El, adik Genta, dan adik Clarkson. Tuhan Yesus memberkati pelayanan adik-adik. Yang kelima, permintaan nilai agama. Nilai agama diberikan kepada adik-adik dengan penilaian sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran adik-adik dalam IHMPA dan mengumpulkan aktivitas.
setiap minggunya ya. Yang kedua, hasil evaluasi dan aktivitas setiap minggu dinilai oleh pelayan. Yang ketiga, keterlibatan adik-adik di tiap kegiatan yang dilakukan paduan suara dilakukan Pelkat PA selain paduan suara ya. Yang keempat, keaktifan dalam paduan suara. Pengumuman yang keenam, jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan memakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, dan sabun atau hand sanitizer. Dan sehabis jalan-jalan mau masuk rumah, adik-adik langsung mandi ya dan ganti baju. Yang ketujuh, kami para pelayan mengucapkan selamat ulang tahun buat adik Clarkson. Tuhan Yesus memberkati adik Clarkson dalam kehidupan adik Clarkson. Nah adik-adik, untuk tambahan warta PA yang terakhir adalah tugas anak pada tanggal 27 Februari 2022. Yang pertama, 2 pembukaan oleh Joanne, pembacaan Mazmur oleh Jericho, yang terakhir 2 pengutusan oleh Joshua. Sekian warta PA hari ini. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah berdoa bersama. Saatnya kita kembali ke kehidupan kita setiap hari. Untuk itu, Enci undang adik-adik semua berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 269. Tinggallah dalam Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Kita akan masuk dalam doa penutup. Untuk itu kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Doa penutup akan dibawakan oleh adik Clarkson. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami mengikuti ibadah impa pada hari Minggu ini dari awal hingga akhir. Dan memberkati kami dalam melakukan iman yang kami sudah dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah. Sekarang kita akan saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.